Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membacakan tentang survei yang saya buat ya kepada wali murid. Di sini ada 5 pertanyaan yang sudah saya buat. Saya bacakan satu persatu. Dari 5 pertanyaan itu ada 4 pertanyaan yang bentuknya multiple choice ya atau pilihan ganda, dan satu pertanyaan uraian berbentuk saran. Nah, untuk ini udah ada 32 respon atau 32 tanggapan. Oke, pertanyaan pertama. Sudah efektifkah pembelajaran online yang sudah berlangsung di SDT Nur Ala Nur? Di sini hasilnya 68,8% merasa cukup efektif, dan 18,8% sangat efektif, dan 12,5% kurang efektif ya. Jadi masih ada angka kurang efektif, cuma angka yang cukup efektif masih tinggi sekitar 68,8%. Kemudian pertanyaan yang kedua, berarti udah lumayan efektif ya. Pertanyaan kedua, bagaimana beban tugas yang diberikan oleh guru SDT Nur Ala Nur selama pembelajaran online berlangsung? Oke, di sini ada 3 pilihan jawaban: sangat membebani, cukup membebani, dan tidak membebani. Di sini ada hasil 71,9% tidak membebani, dan sekitar 28,1% cukup membebani. Jadi masih tidak membebani ya tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru SDT Nur Ala Nur. Terus pertanyaan ketiga, bagaimana antusias siswa mengikuti pembelajaran online? Nah, ini hampir merata ya. Di sini ada jawaban sangat antusias, cukup antusias, kurang antusias, dan tidak antusias. Masih tertinggi di 37,5% cukup antusias, 39,4% cukup antusias, 33,3% sangat antusias, 24,2% kurang antusias, sisanya tidak antusias. Masih ada yang nggak antusias nih, mungkin ada 1-2 orang tidak antusias. Jadi masih cukup antusias lah ya, masih aman. Dan ini pertanyaan keempat, bagaimana siswa dalam mengikuti pembelajaran dan tugas yang diberikan oleh guru? Ada 34 tanggapan atau respon sudah masuk. 82,4% didampingi orang tua atau wali murid ya, mungkin atau kakaknya atau saudaranya. Sekitar 17,6% mandiri ya, karena ini saya banyaknya surveinya untuk kelas bawah ya, kelas 1, kelas 2 sih, 3 kelas saya survei. Ini masih didampingi ya, mungkin untuk penggunaan gadget untuk kelas bawah masih butuh pendampingan ya, jadi kita maklum. Nah, ini pertanyaan yang kelima, mengenai apa saran Anda dalam pembelajaran online yang sedang berlangsung. Nah, ini adalah kumpulan keresahan ya wali-wali murid. Kita bacakan satu persatu. Dari atas apa dari bawah nih? Dari atas lah ya. Oke, saya baca. Setiap guru mengajar mata pelajaran yang berbeda. Jadi selama belajar online ini jangan bersamaan memberikan tugas dengan serentak dan dijadikan pembelajaran setiap hari. Jadi sangat membebani pikiran anak. Harus disesuaikan dengan kemampuan siswa karena anak belajar dengan orang tua bukan dengan guru. Kalau anak stres akan mempengaruhi imunitas anak tersebut. Nah, jadi ini ada 3 poin ya. Yang pertama itu jangan berbarengan. Nah, jangan berbarengan pemberian tugasnya antara satu mata pelajaran dan mata pelajaran lainnya. Terus yang kedua, apa ya? Disesuaikan kemampuannya. Kemampuan siswanya disesuaikan.
tugasnya, karena kan ortu itu beda dengan guru kata dia gitu kan. Terus nanti kalau misalnya anak stres akan berpengaruh kepada imunitas anak tersebut itu katanya ya. Oke, kita terima. Terus kemudian ada makan lagi, baik bisa mengulangi pelajaran. Oke. Terus tugas jangan terlalu banyak. Ya, tugas jangan terlalu banyak. Oke, mantap, lanjutkan. Terus kemudian kendalanya mungkin ya. Kendalanya adalah pas kalau pagi-pagi di saat mama belum rapi, ini tulisannya gaul, belum rapi membereskan rumah, tugas anak sudah menanti. Oke, jadi dia belum rapi nih, belum beres-beres, belum beresin rumah, tapi udah ada tugas buat anak. Mama yang bikin emosi adalah ketika anak lagi asik mainan, dia nggak mau ngerjain tugas. Jadi emaknya yang emosi. Waduh, sabar ya Bu, harus sabar ngadepin anak. Jadi kadang anaknya itu lagi asik main, tiba-tiba ada tugas dan disuruh, nggak mau anaknya, emaknya jadi emosi. Esmosi tulisnya sini, bukan emosi. Lanjut, jangan kebanyakan soal. Kebanyakan soal ya, kebanyakan persoalan kayaknya dari gurunya nih. Oke. Dilanjutkan Pak Guru, Bu Guru. Ya, siap dilanjutkan. Kemudian guru memberikan materi penjelasan, tidak hanya memberikan tugas. Nah, ini setuju saya nih. Jadi guru itu nggak hanya memberikan tugas ya, tapi juga memberikan materi atau penjelasan atau pengarahan. Ini pernah saya bahas nih di video sebelumnya. Jadi guru itu atau dosen itu jangan hanya memberikan tugas, tapi dia memberikan pengarahan, memberikan materi dan penjelasan kepada peserta didiknya. Lanjut ya. Nggak ada, saya pusing, kangen sekolah. Ini mungkin yang ngisi anaknya. Jadi nggak ada saran, dia udah pusing dan dia kangen sekolah. Oke, lanjut. Ada masukan juga, masukan ini ya. Untuk pemberian tugas, untuk mana nih? Untuk pemberian tugas jangan terlalu banyak, dikarenakan anak belum paham semua materi yang dijadikan tugas. Syukron, afwan. Ya, jadi jangan terlalu banyak ya Pak Bu Guru. Kemudian ini ada masukan yang bagus kayaknya nih, karena banyak, panjang sekali nulisnya. Sedikit saja dari saya, mungkin untuk pemberian materi tidak sering-sering disambungkan linknya ke YouTube. Sebab mungkin ada beberapa wali murid yang kurang mampu untuk sering beli kuota. Tapi secara keseluruhan pembelajaran secara online ini sudah cukup bagus. Jazakumullah khairan katsira Bapak dan Ibu Guru. Oke, jadi jangan sering-sering ngiring link YouTube ya. Perasaan yang baru ngirim link YouTube tuh, yang membuat pembelajaran online di YouTube tuh saya aja ya, dan itu baru sekali. Nggak sering. Ya, mudah-mudahan jadi evaluasi buat kita. Sebenarnya kemarin uji coba aja, efektif apa enggak gitu. Terus kemudian perlu ada pembelajaran yang menyenangkan. Anak-anak mudah bosan, apalagi situasi saat ini full di rumah. Oke, pembelajaran yang menyenangkan. Gimana tuh? Bikin video di YouTube, sayang kuota. Pakai teks di WhatsApp, bosen. Ya, serba salah ya. Ya udah, nanti kita pikirkan sama-sama. Sistemnya sudah bagus, hanya ada sebagian soal di beberapa mata pelajaran masih ada yang kurang sesuai di buku paket. Oke. Ya, dan tidak sesuai dengan tingkatan materi yang sudah dipelajari anak didik. Ini PAI bukan ya? Kalau PAI memang buku guru dengan buku siswa berbeda. Kadang saya sampaikan materi pengembangan yang ada di buku guru, sedangkan yang di buku siswa itu hanya ringkasan-ringkasan saja. Jadi harap maklum ya. Makanya kadang kalau di video pembelajaran kemarin saya tampilkan kan teksnya itu. Oke, lanjut. Cukup bagus. Ya, cukup bagus. Kemudian jangan terlalu banyak tugasnya. Diperbanyak edukasi tentang keadaan yang terjadi saat ini. Oke, bagus nih. Jadi jangan terlalu banyak tugas Pak Bu. Jadi diperbanyak edukasinya.
apalagi kaitannya dengan keadaan saat ini. Oke, lanjut. Dimohon tidak terlalu banyak memberikan tugas karena kita tetap harus menjaga imun anak di tengah COVID-19. Karena imun yang baik, suasana hati yang senang sangat bagus untuk menjaga keseimbangan imun buat anak. Selain itu, anak juga sudah merasakan sedikit kebosanan mungkin, karena tidak bisa keluar rumah sama sekali, yang biasanya setiap sore bisa naik sepeda, bermain bersama teman. Untuk sementara ini tidak bisa dilakukan. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Oke. Jadi jangan baik tugas intinya gitu. Karena bisa mengurangi imun anak. Apalagi di rumah terus bete katanya. Oke, selanjutnya tetap pertahankan dan buat soal-soal yang menarik, karena anak belajar dengan orang tua nggak seseru belajar dengan bapak dan ibu guru di sekolah. Mungkin bisa diselingi dengan pengetahuan umum di kondisi sekarang, doa-doa atau kisah-kisah para nabi, versi pakai P, pakai P Bu, pakai V, versi anak-anak. Jazakumullah khairan katsira wa yakum. Siswa diberi bimbingan juga, tidak asal diberi tugas. Oke. Terus tingkatkan efektivitas dan kualitas pembelajaran online-nya. Iya, siap. Efektivitas dan efisiensi kali ya. Dan kualitas. Oke. Efektif dan efisien biasanya. Untuk catatan materi pelajaran, tolong dibuat seperti PAI. Weh, ini bener nih Bu. Dibuat seperti PAI. Yeah. Jadi siswa punya catatan materi tugas yang akan dikerjakan, sehingga pada saat masuk sekolah kembali ada ujian, siswa bisa membaca kembali catatannya. Oke. PAI kelas berapa ini ya? Kalau kelas 2 belum ada catatan kayaknya. Mungkin kelas lain ya. Oke, kemudian apabila memberikan soal atau pertanyaan, diharapkan sesuai dengan materi yang telah diajarkan atau dipelajari. Oke, lanjut. Diselingi dengan video seperti di sekolah biar nggak terlalu bosan dengan tugasnya. Oke, kemarin sudah ya. Sebaiknya kalau ada kesalahan kesalahan apa yang dikerjakan anak-anak dikoreksi, diberitahu melalui voice note. Oke, jadi kalau misalnya ada setoran materi Tafis ya atau BTQ, dikoreksi atau dibetulkan melalui voice note juga ya. Terima kasih Pak Bu, tidak masalah buat kami. Oke, mantap. Tambah porsi latihan soal dalam bentuk kuis online, karena anak-anak sangat antusias menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kuis. Oke, pakai kuis ini ya pasti ya. Ya, seru sih. Pembelajaran cukup bagus. Dan saran saya, ada kalanya siswa diberi tugas untuk bercerita tentang pengetahuan virus ini agar siswa optimis dan dalam menghadapi virus ini, dan adanya sikap kebersihan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi ada kalanya diberi tugas untuk bercerita katanya ya, untuk berkaitan tentang pengetahuan virus corona. Ya. Wih, panjang, masih banyak ini. Sedikit lagi kita bacakan. Bismillah. Sebenarnya pembelajaran sistem daring tidak begitu membebani bagi saya pribadi sebagai orang tua, maupun bagi anak saya. Tapi karena anak saya ada 3, ini anaknya banyak, dan semua mendapat tugas online yang banyak, jadi alangkah lebih baiknya tidak membatasi waktu untuk menyetor hasil pelajaran. Oke. Misal kakak-kakaknya yang kebetulan belajar di pondok dari jam 5 pagi harus sudah store hafalan lewat video call. Wih, video call ya, mantap. Jam 7 sampai jam 11 pelajaran online dimulai. Kalau anaknya cuma 1 atau 2, atau semua anak dapat fasilitas HP, mungkin tidak begitu bermasalah. Yang jadi masalah kalau anaknya lebih dari 2 dan hanya ada 1 HP seperti saya. Sekian dan terima kasih, semoga bisa menjadi bahan pertimbangan. Oke. Baru kepikiran saya nih. Jadi pembatasan pengumpulan tugas ini bermasalah juga ya, ketika anaknya itu banyak dan HP-nya cuma 1. Iya bener sih. Jadi mungkin nanti bisa dirubah lagi pembatasan pengumpulan ya. Oke, kasihan juga kalau misalnya terlalu banyak anak-anaknya dan HP-nya cuma ada 1 ya. Oke, lanjut. Jangan terlalu banyak tugas. Oke.
Pasti ada kelebihan dan kekurangan belajar online ini karena siswa dan orang tua harus dan perlu adaptasi terlebih dahulu untuk menyesuaikan dengan sikon sekarang. Harus dijalani dengan sabar dan ikhlas. Semangat. Oke, siap. Mohon laporannya ditambah apa nih? Mohon laporannya ditambah batas waktunya, biasa sampai jam 2 siang, bisa sampai jam 4 sore. Mengingat anak-anak kami yang online gak cuma satu, pagi-pagi sampai jam 9 masih repot ngurusin rumah. Semoga keadaan cepat berlalu agar bisa sekolah normal kembali. Jazakumullah khairan katsira atas bimbingan. Semoga Allah menjaga Bu Guru dan Pak Guru semua, barakallahu fik. Tugas jangan terlalu banyak karena anak-anak cepat sekali bosan. Lebih baik tugasnya lebih secara interaktif, lebih ke praktek, jangan tertulis, jangan materi terus diselang-seling aja. Oke, siap. Oke, terima kasih ya Bapak dan Ibu wali murid yang sudah memberikan survei dan masukan kepada kami. Jadi kesimpulan yang bisa saya simpulkan ya, secara global dari semua masukan ini, yang pertama, jangan terlalu banyak tugas. Ini yang poin besar nih. Terus yang kedua, apa ya tadi ya, diselingi materi. Oke, ini udah saya bahas kemarin di video yang kemarin. Diselingi materi dan pembelajaran atau pengetahuan tentang virus yang sedang berlangsung ya, virus corona. Pengetahuan tentang virus corona diselingi seperti itu biar mereka paham. Terus kemudian soal waktu, pembatasan waktu mengumpulkan tugas. Nah, ini dipertimbangkan lagi karena ada beberapa wali murid yang memiliki anak yang lebih dari satu, berarti banyak, dan device-nya atau HP-nya itu cuma satu mungkin ya. Jadi mereka harus ganti-gantian, dan saya bisa membayangkan itu pasti perebutan gitu kan dalam waktu yang singkat. Makanya harus kita pikirkan pembatasan waktu ini, apa diperpanjang atau seperti apa ya. Terus kemudian udah sih itu aja, selebihnya bagus, baik, kita terima saran-sarannya dan bisa kita pertimbangkan. Terima kasih atas masukannya dan surveinya. Survei ini saya buat berdasarkan tugas dari dosen saya, cuma saya jadikan konten juga supaya banyak teman-teman yang bisa mengambil pelajaran, terutama teman-teman guru dan teman-teman pendidik lainnya, dan manajemen sekolah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.